Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kakak Tony. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat agak menuju ke siang mungkin ini ya. Mudah-mudahan pagi hari ini, siang hari ini kita diberikan kesehatan ya sama Allah. Waalaikumsalam Kakak Sultan. Sehat lahirnya, sehat batin kita ya. Dan kita juga selalu mengharap sama Allah, mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita di dalam segala situasi, kondisi apapun ya. Allah selalu memberikan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanang jagatnya mantap, super. Kak User. Kakak itu baru mencoba yang lanang jagat udah mantap super. Apalagi kalau misalkan Kakak User minum yang lanang godek. Kayaknya Kakak User itu lebih mantap lagi. Ya besok hari raya Idul Adha ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan besok kita ada umur ya. Diberikan kesehatan sama Allah. Tetap bisa kabar kurban dengan ayam. Aduh, Kakak Sultan ya. Ini kalau misalkan ada yang bertanya seperti ini, mungkin kakak-kakak itu yang lainnya berpikir kalau ini kayaknya Kakak Sultan ini bercanda kali ya pertanyaannya. Tapi tidak kok Kakak Sultan. Itu bukan pertanyaannya, itu bukan suatu candaan. Karena apapun itu ya itu ada hukumnya lah Kakak Sultan. Apakah kita boleh gak sih kalau misalkan kita berkurban dengan ayam? Kan kita tahu ya selama ini kalau kita kurban pakai apa coba? Pakai hewan ternak kan, pakai apa? Pakai sapi, pakai kambing, pakai onta. Kalau di kita kan nggak ada onta ya, seperti itu. Itu sebetulnya ada kok kakak penerangannya menurut Imam Nawawi, ada di dalam kitab Syarah Muhadzab kakak. Oke. Ada itu penjelasannya ya kakak, itu ada di dalam kitab Syarah Muhadzab. Jadi kalau misalkan syaratnya diperbolehkan kita untuk menyembelih hewan kurban ya untuk hari raya Idul Adha, itu bahasa di dalam kitabnya itu adalah harus hewan ternak dengan bahasa al-ibil. Kalau pengen dijelaskan ya di dalam kitab Syarah Muhadzab itu. Karena di dalam bahasa Arab ya kakak, kan syaratnya kita berkurban itu kan harus al-ibil. Al-ibil, jadi hewan ternak. Sedangkan kalau di dalam bahasa Arab itu ayam itu tidak termasuk akan kategori al-ibil, kok teteh salah, al-an'am. maaf teteh salah. Tidak termasuk dengan bahasa al-an'am. Ya, karena di dalam beberapa mu'jam Al-Qur'an seperti kalimat Al-Qur'an dijelaskan bahwa al-an'am yang ada di dalam ayat Al-Qur'an itu yang termasuk dengan al-ibil. Artinya al-ibil itu adalah unta. Ya, artinya al-ibil itu adalah unta. Maaf ya, tadi teteh salah bicara gitu ya. Kemudian apalagi al-baqar. Kalau al-baqar apa? Kalau al-baqar itu adalah sapi. Jadi yang termasuk al-an'am itu adalah unta, sapi, kemudian apalagi domba atau biri-biri misalkan. Atau ada satu lagi kambing, al-maiz. Kalau kambing itu bahasanya adalah al-maiz. Nah, itu kakak. Jadi kalau dengan bahasa yang termasuk al-an'am itu kakak, ayam itu tidak termasuk. Jadi bisa yang nggak bisa kakak, yang nggak bisa. Tetapi kalau misalkan dengan alasannya tetapi ini ada juga kalau kak, ada juga ini di dalam riwayat lain, ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas nih kalau gak salah, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas mengatakan ada bahasa seperti gimana nih teh yang dibahasakan dengan Ibnu Abbas. Itu teteh katanya boleh di dalam bahasa itu kita tuh menyembelih dengan ayam. Nah itu yang dimaksudkan menurut Ibnu Abbas itu apa? Diperbolehkan menyembelih dengan ayam. Kalau misalkan yang tidak memiliki kambing pada saat hari raya. Dan yang dimaksudkan pendapat Ibnu Abbas itu kalau itu maksudnya adalah di dalam konteks akikah. Itu adalah di dalam konteks akikah, bukan di dalam konteks berkurban pada hari raya Idul Adha, bukan seperti itu. Jadi, namun Imam Al-Maidani sekali lagi, tetapi kalau yang disampaikan oleh Imam ayam menurut mayoritas ulama seperti itu. Jadi kalau menurut Imam Al-Maidani mau kurban, mau akikah itu tidak syah menggunakan ayam. Seperti ini menurut kebanyakan mayoritas para ulama. Nah, jadi yang dimaksudkan Ibnu Abbas itu maksudnya seperti ini, maksudnya tuh seperti ini. Misalkan gini contohnya. Pada hari raya Idul Adha, kita itu tidak mampu untuk membeli kambing, untuk membeli
biri-biri apa domba misalkan ya, seperti itu. Apalagi untuk membeli sapi gitu, harganya kan lebih mahal puluhan juta. Tapi ini hati, ini berbicara dengan hati. Tapi ini hati, ya Allah, sangat mengagungkan banget gitu ya, sangat ngagungin banget gitu. Ingin semakin bersyukur gitu ya sama Allah, ingin merayakan hari raya Idul Adha. Tetapi ya Allah, aku tuh cuman mampunya ada ayam misalkan. Aku tuh cuman mampunya tuh ada ayam ya Allah gitu. Tetapi ya Allah, aku dengan sengaja menyembelih ayam ini dengan bermaksud aku mengagungkan. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Jadi kan itu dia tuh niatnya tuh bukan untuk berkurban, bukan, tetapi hatinya yang berbicara kepada Allah, aku ingin mengagungkan. Aku tuh ingin mengagungkan akan hari raya Idul Adha. Kemudian ayamnya, ya kebetulan aku udah punya anak-anak, kita berkumpul dengan keluarga, kita menikmati ayam tersebut dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Ya kalau itu tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Jadi yang dimaksudkan menurut Ibnu Abbas itu adalah berbicara akan urusan hati. Ya, gitu. Ya. Boleh kakak Mbah Nano. Kalau kakak Mbah Nano itu punyanya cuman telur aja, boleh ya. Teteh sebenarnya apa? Teteh sebenarnya boleh gak sih kalau kita itu mencium tangan, kan menunduk kayak orang ruku gitu. Oh, oke. Oke kakak. Oke. Mungkin yang dimaksud kakak begini, kan kalau kita mencium tangan itu sebetulnya sih kakak enggak, kalau menurut teteh ya, kalau kita mencium tangan kan enggak seperti yang ruku ya. Kalau yang seperti yang ruku kayak orang-orang Jepang gitu ya, itu kayak itu kan posisinya jelas loh kayak ruku gitu kan. Sedangkan kan kita tidak boleh menghormati kepada seseorang melebihi seperti kita itu adalah mengagungkan Allah. Posisi ruku sama kayak posisi sujud kan itu enggak boleh ya. Kalau kita mencium tangan mungkin gini ya, tapi nggak seperti ruku juga sih kalau menurut teteh ya, nggak seperti ruku juga. Jadi kalau misalkan kita mencium tangan itu gimana hukumnya? Boleh, baik nggak baik, sunnah, bahkan itu sunnah hukumnya, baik. Ini ada sih di dalam kitab Asna al-Muttalib itu pembahasan untuk itu, kakak boleh. Dan bahkan itu disunnahkan karena para sahabat juga melakukan hal itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kakak. Jadi kalau misalkan kita itu berniat ingin mengagungkan ya, misalkan biasanya yang lebih muda ya sama yang lebih tua ya, kita meniat mengagungkan. Atau misalkan kepada guru kita niat untuk memuliakan, itu baik sekali. Atau penghormatan dari usia yang lebih muda kepada usia yang lebih tua, baik itu kakak, gak apa-apa. Toh kita bersalaman juga gak kayak posisi ruku kalau menurut teteh Maya. Kalau orang Jepang mah beda ya itu ya, sampai gitu ya, sampai kayak ruku ya, seperti itu boleh kakak, gak apa-apa, bahkan itu hukumnya sunnah ya, seperti itu. Nah kecuali kalau misalkan itu ada hadisnya, nggak ada, itu yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, diperbolehkannya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan itu sahih loh, cuman di dalam kitab itu juga diterangkan yang tidak boleh itu seperti ini ya. Teteh pakai suntik vitamin C ya. Oke, yang dimakruhkan itu ini kakak, yang dimakruhkan ini kalau misalkan kita menciumi tangan seseorang dengan ada maksud yang berhubungan dengan sifat duniawi. Yang tidak boleh itu adalah itu kakak, yang berhubungan dengan sifat duniawi gitu. Misalkan kita tuh memuliakan seseorang karena kita tuh ada maunya yang berhubungan dengan duniawi. Karena kita tuh pada saat ini sangat ngarep banget pengen dapat pekerjaan dari orang tersebut. Karena kita itu sangat ngarep banget pengen dikasih materi oleh orang tersebut, sehingga dengan sengaja-ngaja kita melakukan hal seperti itu. Tetapi maksud hatinya bukan memuliakan dengan berurusan agama, tetapi urusannya duniawi. Nah itu baru tidak boleh. Karena barang siapa kalau merendahkan hati kepada orang kaya karena kekayaannya, justru itu akan menghilangkan 2/3 agamanya. Nah itu di dalam hadisnya tuh seperti itu. Jadi nggak boleh ya. Kalau kita niatnya mengagungkan karena harta, bukan dikarenakan agama. Teteh di tempat saya tuh sering syukuran 40 setelah lahiran. Hukumnya apa teh? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Oke, tadi Anda bertanya katanya teteh kalau syukuran 4 hari setelah lahiran hukumnya gimana? Boleh, nggak apa-apa.
Boleh, nggak apa-apa. Oh, ini teteh mau menyampaikan menurut ulama madzhab Asy-Syafi'iyah ya. Teteh menyampaikan, iya kan itu metabolisme tubuh yang berhubungan juga kata dokter dengan vitamin C-nya gitu. Kakak Hudi bilang sama teteh tuh seperti itu. Ya, oke, teteh mau fokus lagi nih ke pertanyaan nih. Kalau teteh baca-baca komen kakak-kakak, nanti teteh nggak fokus nih. Mohon maaf banget ya. Teteh fokus aja ke pertanyaan yang berhubungan dengan ngaji deh gitu. Oke kakak. Ini teteh menjawab yang berhubungan, teteh menjawab yang sesuai dengan mazhab Imam Asy-Syafi'iyah ya. Kalau di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Madzahibul Arba'ah, kalau 40 harian itu apa sih? Kalau bahasa di kampung teteh itu namanya marhabaan ya. Kalau bahasa di kampung teteh orang Sunda itu kalau udah melahirkan anak kemudian 40 hari selanjutnya suka ngundang tetangga itu namanya marhabaan kalau di kampung teteh gitu. Kalau di Jawa itu bahasanya apa ya? Kenduri ya. Iya sama-sama Bang SS. Itu kalau di Jawa kenduri ya. Kalau di tempat kalian apa? Teteh nggak tahu. Nah, ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa sunnah ya, mengatakan bahwa sunnah kalau misalkan kita itu membuat makanan, kemudian kita itu mengundang kerabat, mengundang teman-teman, kemudian kita bersedekah, memberikan makanan-makanan tersebut seperti itu. Itu sunnah, bahkan baik sekali. Apalagi kan ketika marhabaannya pun kan, ketika marhabaan pun apa? Tidak ada sesuatu hal yang maksiat di dalamnya. Kita baca Al-Barzanji, kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad, ataupun kita membaca zikir-zikir yang lain. Kita mengagungkan Allah, nggak ada kemaksiatan di sana. Jadi kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu hukumnya sunnah. Karena kan kalau kita udah melahirkan 40 hari, kita undang tetangga, tidak ada maksiat di sana kan? Gitu. Jadi apakah boleh? Boleh kakak, nggak apa-apa. Boleh sekali seperti itu. Dan itu hukumnya sunnah. Ya, itu ada penjelasannya di dalam kitab Madzahibul Arba'ah. Ya. Teteh ada tips gak biar bisa sembuh dari kebiasaan menggibah? Tips biar sembuh dari kebiasaan menggibah. Teteh ada keturunan Arab? Tidak. Tidak ada keturunan Arab. Aduh gimana ya? Kenapa teh gak puasa? Pengen tahu aja kakak Abdurrahman, kepo. Air panas kakak Wahyudin, menyeduhnya menggunakan air panas, nggak pakai air dingin, air panas. Aduh ini tips untuk kita berhenti menggibah itu ya Allah, si lisan itu ya. Amin Kak Arif, amin Kak Arif John Boy, amin. Kita saling mendoakan kebaikan dunia akhirat, amin. Itu ya Allah, kalau kita berbicara lisan ya, namanya lisan itu kan lidah tidak bertulang ya. Terkadang itu si lisan itu, si lidah itu kita tuh nggak sadar kalau kita tuh lagi ngomong apa. Kita awalnya tidak bermaksud, ini si lidah gitu ya, ujuk-ujuk ngobrol yang gak bermanfaat, yang justru sangat membahayakan sekali. Iya Kak Arfan, insya Allah besok kita lebaran, mudah-mudahan besok kita diberikan kesehatan dan juga umur, amin ya. Dan kita tahu ya akan dosa gibah segimana besarnya, naudzubillahi min dzalik. Tetapi ya begitulah yang tadi sampaikan, si lisan ini ya, karena lidah tidak bertulang. Itu sih kalau menurut teteh membutuhkan proses ya kakak, membutuhkan proses. Karena kalau misalkan menggibah itu biasanya ada lawan bicara. Kalau kita bicara gibah itu kan biasanya ada lawan bicara. Ya, kalau kita bicara sendiri itu namanya bukan menggibah. Menggibah itu adalah ketika ada lawan bicara, meskipun lawan bicaranya itu hanya satu orang atau misalkan beberapa orang. Nah, yang kita harus perbaiki itu adalah cara kita berkumpul dengan orang-orang tersebutnya. Itu prosesnya mungkin kakak ya. Agar kita bisa berhenti ya, kita menghindari riungan-riungan atau misalkan kumpulan-kumpulan dengan orang-orang yang sama-sama suka menggibah. Mungkin seperti itu. Ya misalkan, aduh aku pengen berhenti nih dari menggibah. Misalkan kita tuh apa ya, kalau emak-emak tuh gimana ya. Kalau emak-emak misalkan udah belanja dari warung, suka ada kumpul ibu-ibu misalkan,
ternyata si ibu-ibu yang kumpul-kumpul itu biasanya kesana kesini ngobrol lama-lama, akhirnya suka ngobrolin tetangganya, suka ngobrolin siapa. Ya udah, kalau kita tahu bagusnya kita harus cepat menghindari. Kalau misalkan bagusnya, maka kita harus bicara. Nggak baik kita ngomongin orang, tapi kalau aku berbicara seperti itu takutnya gimana gitu ya. Ya udah, kalau misalkan ada suatu kezaliman di dalam suatu tempat, maka di dalam kitab Sulam Taufik, maka yang dijaga itu adalah hati kita. Seperti itu. Yang dijaga itu adalah hati kita. Kalau kita tidak bisa menggubris, atau misalkan kita tidak bisa mengingatkan bahwa itu adalah suatu keharaman, aduh takutnya gimana, takutnya gak enak, takutnya gimana orang tersebut. Ya oke, gak apa-apa, kita ini aja, diam aja. Dan sampai kita itu ingat sama Allah, ya Allah ini kemungkaran, ya Allah ini dosa, seperti itu. Seperti itu. Dan bagusnya nanti kakak menghindar. Nah sesudah menghindar, nanti kakak udah tahu nih orang-orang ini, teman-teman aku ini adalah orang yang suka berkumpul dan suka menggibah. Nanti kalau bisa jangan berkumpul lagi dengan orang-orang seperti itu. Maksudnya dihindari atau dikurangi. Ya, jadi kalau misalkan bertemu dengan orang-orang itu, ya cukup ada seperlunya aja. Oh, aku ada perlu yang ingin aku sampaikan. Sampaikan, sesudah itu ya udah. Misalkan mau kemana, kita ngobrol dulu. Aduh, aku pengen istirahat, misalkan. Ya udah gitu aja. Aduh, aku gak bisa kumpul nih, akunya pengen istirahat. Nah, mungkin caranya seperti itu, kakak. Ya, emang itu sih butuh kak ya? Butuh proses gitu ya, kakak ya. Seperti itu. Tetapi ada sih kak. Di dalam kitab Di dalam kitab Minahus Saniyah kalau gak salah. Di dalam kitab Minahus Saniyah, coba ketika kita itu sudah ngobrolin seseorang, misalkan kita udah kumpul-kumpul, kita pada hari ini sudah menggibah si A misalkan. Kita tuh sudah menggibah si A misalkan. Maka di dalam kitab Minahus Saniyah kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kita membaca surat Al-Falaq 1 kali, kita membaca surat, kita dari ini dulu, kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kita membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, kita membaca surat Al-Falaq 1 kali, kita membaca surat An-Nas 1 kali. Jadi 4 surat itu kita baca, kemudian kita berdoa di dalam hati, ya Allah, dikhususkan 4 surat yang aku baca ini berkahnya dikhususkan untuk si A yang tadi aku gibahi. Mudah-mudahan dosa-dosa si A diampuni oleh Allah. Nah, itu tipsnya yang teteh pernah ketahui di dalam kitab Minahus Saniyah. Maka kalau di ibarat ya cara cara untuk mengobatinya lah seperti itu. Ya, biar tidak kezalimannya itu berlanjut. Jadi begitu tipsnya. Kalau kita pengen berhenti di dalam kitab Minahus Saniyah, kita hindari orang-orang yang suka menggibah. Kemudian kalau kita keceplosan menggibah seseorang, langsung cepat sama kita baca apa tadi? Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, sama surat An-Nas. Dikhususkan bagi orang tersebut, kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Gitu kakak ya. Punya lambung hipertensi boleh kakak Erwin yang lanang jagat. Kalau yang lanang jagat kakak jangan cekot yang lanang gode. Kakak Erwin yang lanang jagat, kakak wajib makan dulu. Yang punya sakit mah itu wajib makan dulu, jangan perut kosong. Kalau tensi kakak, kalau kakak itu tensinya lebih dari 140, kalau kakak tensinya lebih dari 140, maka minum yang lanang jagatnya 1 gelas, jangan melebihi dari 1 gelas ya. Teteh, benar gak sih pujian itu membahayakan kita? Benar gak pujian itu membahayakan kita? Tergantung kitanya. Tergantung kitanya kakak. Tergantung kitanya. Karena itu kalau pujian dari seseorang memang itu tidak bisa dihindari ya. Itu kalau ada pujian dari seseorang itu tidak bisa dihindari. Cuman tinggal kita sejauh mana kita menyikapi akan pujian tersebut. Sejauh mana kita menyikapi akan pujian tersebut. Karena teteh ingat ada suatu hadis yang cukup berbeda yang berhubungan dengan pujian. Jadi ada hadis pertama yang mengatakan bahwa jika seorang mukmin itu dipuji oleh seseorang, maka jadi karena ada di dalam satu hadis itu mengatakan bahwa jika seseorang mukmin itu dipuji, maka bertambahlah keimanan yang ada di dalam hatinya.
Dalam hadis satu tuh mengatakan seperti itu. Tetapi ada hadis juga yang satu lagi mengatakan jika ada orang yang memujimu, maka lemparlah gitu ya dengan debu di hadapan mereka. Yang dimaksudkan artinya lemparlah dengan debu itu yang dimaksudkan adalah tolak gitu. Jika ada orang yang muji sama kita, tolak. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat dari dua hadis itu, ada satu hadis mengatakan tolak hadisnya. Tolak hadisnya, tolak pujiannya. Ada yang satu lagi yang mengatakan maka baikan seperti itu justru akan lebih meningkatkan keimanan kita. Nah, kalau kita bisa melihat dari dua hadis itu, yang satu pujian, yang satu bisa berbahaya bagi kita, sehingga Nabi berpesan bahkan untuk menolaknya. Nah, maka di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dimaksudkan kedua hadis ini melarang, yang satu hadis melarang itu yang maksudnya adalah jika seseorang memuji kepada seseorang lain itu dengan berlebihan. Yang gak boleh itu seperti itu. Yang terlalu berlebih-lebihan itu tidak boleh. Memuji terlalu berlebih-lebihan, menambahi akan sifat seseorang tersebut, padahal orang tersebut itu orang itu padahal sifatnya gak seperti gitu-gitu amat. Kita ditambahi dengan sifat-sifat kebaikannya. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh itu adalah jika ada rasa khawatir di dalam diri kita kalau kita memuji orang tersebut, aduh orang itu fakir ilmu, aduh orang itu orangnya kita udah tahu kalau tipenya itu adalah orang yang mudah sekali sombong, orang yang mudah sekali ujub. Kalau misalkan kita semakin memuji orang tersebut, dikhawatirkan orang tersebut itu nanti semakin songong nih, semakin sombong nih, semakin ujub nih. Kalau kita sudah tahu karakternya seperti itu, maka lebih baik kita tidak memuji orang itu. Karena dikhawatirkan orang itu nanti akan semakin lebih songong gitu ya, semakin lebih sombong. Nah, yang diperbolehkan itu adalah jika kita melihat orang yang kita puji, misalkan orang yang cukup paham ilmu agama, yang sangat baik sekali akhlaknya terlihat, yang kita tahu kalau dia itu orang yang alim, dan kita tuh memuji sewajarnya, sesuai dengan faktanya. Kalau misalkan kita memuji orang alim tersebut, kita berhusnudzon orang tersebut tuh bukannya sombong, tetapi orang tersebut justru akan semakin menambah rasa syukurnya kepada Allah. Nah, kalau semakin bisa menambah rasa syukurnya kepada Allah kan justru lebih baik. Itu orang kakak tampan banget, udah mah kakak berilmu, udah mah kakak tampan, udah mah kakak begini-begini. Kemudian hatinya berkata, alhamdulillah, ini semuanya hakikatnya adalah titipan Allah. Ya, kalau kita memuji sama orang seperti itu tidak apa-apa, bahkan sunnah. Yang tidak boleh itu adalah yang jika kita tahu orangnya itu fakir ilmu dan kita sudah tahu kalau orang tersebut berkarakternya agak cukup sombong, agak songong misalkan, lebih baik jangan memuji orang tersebut. Jadi begitu kakak ya. Jadi ya kita lihat aja dulu, itu semuanya kembali terhadap hati kita. Ya, gitu.